Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Lestari, CGP Angkatan 5, akan menyajikan tugas 1.1.A.9 Aksi Nyata Modul 1.2 tentang pengembangan diri konkret dan rutin. Sesuai dengan tugas saya kali ini, pengembangan diri konkret, sederhana, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri mulai dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran di kelas yang berpihak pada anak. Hal ini sesuai dengan filosofi KHD, yaitu kita harus berfokus pada anak. Di sini saya menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Di antaranya di sini saya menerapkan contoh kegiatan di kelas. Di kelas 3 itu ada materi tentang kebutuhan makhluk hidup. Di antaranya adalah makanan. Di sini ketika seorang guru menyampaikan tentang materi makanan 4 sehat 5 sempurna, maka kita ajak anak-anak itu belajar pada sumbernya atau kontekstual. Di sini anak-anak kita beri tugas untuk membawa makanan 4 sehat 5 sempurna, di antaranya ada karbohidrat, buah-buahan, kemudian ada lauk, sayur, sehingga anak-anak mengenal secara nyata apa saja makanan yang termasuk 4 sehat 5 sempurna. Mereka tidak hanya belajar tentang teori, tapi mereka melihat secara nyata, kemudian merasakan, lalu setelah mereka melakukan tindakan makan buah-buahan, karbohidrat, sayur, lauk pauk, dan susu, mereka akan merasakan akibatnya. Di dalam tubuh akan terasa sehat, anak-anak semangat dalam mengikuti pelajaran. Di sini kami menyajikan foto-foto anak-anak yang belajar 4 sehat 5 sempurna di kelas secara nyata. Mereka mengenal makanan-makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kami sebagai guru juga menggali potensi anak secara kodrat alam dan zaman. Jadi kita di awal pelajaran atau awal tahun ajaran baru, kita melakukan pemetaan potensi anak saat awal masuk sekolah sebagai modalitas belajar. Dalam pelaksanaannya, kita melakukan pemetaan kemampuan dasar siswa di awal tahun ajaran baru. Di sini kami memberikan contoh berupa foto pemetaan dasar kemampuan anak dalam bidang akademik, mulai dari pelajaran matematika, bahasa Indonesia, kemudian IPS, SPDB, dan lain sebagainya. Pun ada pemetaan potensi siswa dalam bidang olahraga. Di sini kami contohkan yaitu adanya pembentukan klub futsal. Di sini ada seleksi siswa-siswa yang berpotensi dalam bidang olahraga. Yang berikutnya, sebagai pendidik, kami juga mengambil tindakan dan solusi bagi siswa yang butuh penanganan khusus. Misalkan adanya tambahan materi bagi siswa slow learner dan memberikan solusi bagi anak-anak yang berkemampuan tinggi untuk masuk klub prestasi, serta membuka ruang konsultasi dengan wali murid ketika beliau membutuhkan. Di sini saya memberikan contoh bagi siswa-siswa didik saya. Misalkan di sini Mas Ius itu adalah siswa yang ikut program tambahan belajar karena memang Mas Ius ini mengalami kekurangan dalam hafal matematika. Setiap hari Senin sampai Kamis, Mas Ius ini mengikuti program tambahan belajar matematika. Dari yang dulu dia belum paham tentang perkalian, pembagian, soal cerita, belum lancar tentang penjumlahan dan pengurangan secara cepat, Mas Ius ini dalam waktu kurun 8 bulan, Mas Ius ini alhamdulillah bisa mengikuti materi matematika dengan baik, sehingga
ketika ada lomba di SMT, Sekolah Model Terpadu di Bojonegoro, Mas Ius bisa meraih juara 2 lomba matematika. Kemudian ada murid kami yang namanya Satria. Ini adalah siswa yang berkemampuan sedang, tetapi karena dalam kesehariannya kami selaku pendidik itu melihat kemampuan Mas Satria, dia dalam pemetaannya dia berada di tengah atau sedang, kami memberikan tambahan ketika ada lomba-lomba, event lomba-lomba secara rutin, sehingga Mas Satria ini walaupun dalam berkemampuan sedang, Mas Satria bisa meraih juara 2 pada lomba sains di Sekolah Model Terpadu Bojonegoro. Yang terakhir, kami ambil contoh siswa kami, yaitu Mbak Afikah. Dia adalah siswa yang berkemampuan di level tinggi. Tidak usah diragukan lagi, Afikah ini sangat pandai atau pintar dalam bidang matematika dan hampir semua mata pelajaran. Ini juga kami bimbing dia secara rutin sehingga kemampuannya bisa terlejitkan dan terlentingkan. Alhamdulillah Mbak Afikah mendapat juara 1 pada lomba matematika di Sekolah Model Terpadu Bojonegoro. Selain itu, sebagai pendidik, kami juga mengadakan penggalian prestasi dalam bidang non-akademik. Sehingga anak-anak yang kurang mampu dalam bidang akademik, kami beri ruang untuk mengembangkan diri dalam bidang lain. Nah, ini saya selaku wali kelas dan guru mapel di kelas saya memetakan dan mengamati siswa-siswa ini ahli dalam bidang akademik atau non-akademik. Misalkan kalau ada siswa kami yang ahli atau berpotensi dalam bidang non-akademik, maka saya akan menyalurkan dalam bidangnya seperti olahraga, tahfidz Quran, dan lain-lain. Nah, ini tugas saya adalah berkoordinasi kepada guru bidang masing-masing, sehingga guru bidang non-akademik ini memberikan ruang bagi siswa kami. Seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini saya dokumentasikan siswa-siswa kami yang memang dalam bidang akademik itu kurang begitu bagus, maka saya selaku pendidik dan wali kelasnya itu mengarahkan bahwa siswa tersebut bisa masuk ke dalam bidang olahraga, tahfidz Quran, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, program saya adalah membuka ruang konsultasi dengan wali murid. Jadi selama pandemi COVID-19 ini yang hampir 3 tahun, banyak ruang konsultasi yang saya sediakan pada wali murid, bisa melalui WA, video call, maupun telepon. Ini contohnya bahwa saya sudah menjadwalkan bimbel tambahan matematika bagi anak yang slow learner. Di sini sudah kami sajikan lewat data tabel. Selain itu, kami juga memberikan ruang konsultasi bagi wali murid. Yang kami sajikan ini adalah sebuah bentuk konsultasi wali murid dengan saya lewat WA. Kami berinteraksi tentang pembelajaran matematika di kelas. Dan di sini saya sebagai guru juga mengadakan kolaborasi. Saya jelaskan pada wali murid sehingga dari wali murid yang jelas, beliau bisa mengembangkan pada putra-putrinya ketika di rumah. Yang terakhir, kegiatan rutin yang biasa saya lakukan untuk saat ini dan selanjutnya itu adalah menggerakkan atau penggerak bagi komunitas praktisi teman sejawat lewat KKG Mini di sekolah SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro tiap hari Jumat. Di sini kami berikan dokumentasi. KKG ini kami lakukan setiap hari Jumat untuk berkoordinasi tentang materi pembelajaran 1 minggu ke depan. Di sini saya selaku guru matematika dan wali kelas di kelas 3C itu selalu melakukan atau memberikan masukan-masukan dan melakukan sharing di antara pengajar guru kelas 3 sehingga permasalahan di lapangan, kemudian kendala-kendala atau kesulitan dapat kami ambil dan kami pecahkan sesuai dengan solusi dalam dunia pendidikan. Demikian
kegiatan rutin pengembangan diri sederhana yang bisa saya lakukan sebagai penguat nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak secara konkret dan rutin. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.